Hai, hola, assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku Natyas yang akan temani kamu ceritakan film seru dan menegangkan. Sebelum masuk ke filmnya, jangan lupa di subscribe dulu ya channel aku ini agar kalian tidak ketinggalan nonton film seru lainnya. Kali ini aku akan ceritakan film Don't Move yang dirilis Netflix pada 25 Oktober 2024. Film ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Iris yang berduka karena kehilangan putranya bernama Matteo. Kehilangan anak sematawayangnya membuat Iris nyaris putus asa hingga dia mempertimbangkan untuk bundir. Namun di tengah niatnya untuk mengakhiri hidup, Iris justru harus berjuang untuk menyelamatkan diri dari kejaran seorang pembunuh berantai di tengah hutan. Dia terjebak dalam situasi yang mencekam yang membuatnya terus berusaha mencoba segala cara untuk melarikan diri dari bahaya yang mengancam nyawanya. Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk siapkan camilan dan minumannya biar tambah seru nonton dan dengerin ceritanya. Selamat menonton! Ceritanya Iris masih dalam suasana berduka karena kehilangan putranya yang bernama Matteo. Pagi itu Iris hanya bisa berdiam diri dengan tatapan kosong sambil terus mengingat kebersamaannya dengan Matteo. Kemudian dia turun ke lantai bawah lalu sempat mengambil sebuah pisau lipat atau pipat dan tak lupa dia membawa mainan perahu kesayangan Matteo. Kemudian dia bergegas pergi menggunakan mobilnya tanpa pamit pada suaminya juga tanpa membawa ponselnya menuju ke tempat Matteo menghembuskan napas terakhir yang lokasinya berada jauh dari kota, tepatnya di atas bukit di daerah pegunungan. Sepanjang perjalanan, dia ditemani kapal Matteo yang tak pernah lepas dari pandangannya. Sesampainya di sana, Iris yang tak pernah bisa menangis, dia hanya bisa menatap foto Matteo. Jadi Iris ini sangat merasa bersalah atas kepergian Matteo. Ceritanya, Matteo berpulang saat mereka sedang menikmati kebersamaan di tempat itu. Saat suaminya sedang mengukir inisial nama mereka di sebuah batang pohon, bersamaan dengan Matteo yang sibuk mencari alat tusukan untuk memanggang marshmallow. Dan Iris sedang sibuk mencari bunga liar, namun tak dijelaskan secara detail bagaimana dan apa penyebab Matteo pergi. Intinya, Iris merasa menyesal tidak menjaga Matteo dengan baik saat itu. Dan yang paling Iris benci, dia wanita yang tak bisa meneteskan air matanya. Padahal kenyataannya hatinya sangat hancur. Karena diliputi rasa bersalah yang luar biasa atas kepergian anaknya, dia terus mempertimbangkan untuk bundir sambil menatap pemandangan di hadapannya. Dia terus membulatkan tekad, namun di tengah niatnya ingin mengakhiri hidup sambil menatap ke bawah, tiba-tiba... Beautiful day. Oh, don't mind me. Be on my way in a minute. Nah, pria ini bernama Richard. Tiba-tiba dia datang dan bercerita tentang pengalaman kehilangannya pada masa dia kuliah. Dia mengalami kecelakaan mobil yang merenggut nyawa pacarnya bernama Chloe. Di saat itu, Richard merasa bersalah dan menyesal serasa dunianya telah hancur. Namun ternyata rasa kehilangan itu tidak menghilangkan harapannya. Hingga akhirnya berjalannya waktu, dia kini dianugerahi istri dan anak perempuan. Pertemuannya dengan Richard saat itu alhamdulillah mengubah segalanya. Ya, akhirnya Iris mengurungkan niatnya. Kemudian dia mengikuti Richard dari belakang untuk kembali pulang. Namun tanpa diduga sesuatu menimpanya. Saat Iris tersadar, mereka sudah dalam perjalanan. Dia melihat sosok Richard sedang memegang kendali di hadapannya. Iris berusaha tenang, kemudian berusaha mengirim panggilan darurat melalui smartwatch-nya, namun tak ada sinyal. Kemudian Iris teringat pada pipat yang dia selipkan di saku celana. Perlahan dia berusaha melepaskan ikatannya sambil mengalihkan dengan mengajak Richard bicara tentang Chloe. Saat dia bercerita tentang almarhum mantan cinta pertamanya itu, disitulah Iris kembali berusaha melepas ikatannya dan tiba-tiba
Di sana dia berusaha lari dan berteriak, namun semua sia-sia. Kemudian Richard mengungkapkan bahwa saat Iris tak sadarkan diri, dia telah menyuntikkan obat misterius pada tubuh Iris. Obat itu mampu melumpuhkan seluruh bagian tubuh Iris secara bertahap. Obat tersebut bereaksi dalam waktu 20 menit. Setelah menjelaskan, Richard kembali menawarkan bantuan. Dia berjanji akan menjaga Iris sambil mengulurkan tangannya agar Iris mau pergi bersamanya. Saat berlari, dia menjatuhkan pipatnya. Kemudian dia melanjutkan berlari dan terus berlari. Tiba-tiba Iris merasakan jarinya mulai tak bisa digerakkan. Untuk ngetes kondisi tubuhnya, dia berusaha menggerakkan jari-jarinya sambil berhitung. Karena reaksi itulah Iris percaya pada ucapan Richard. Segera dia memasang timer 20 menit agar dapat terus memantau kondisi tubuhnya. Di menit-menit awal, Iris mulai merasakan kehilangan kemampuan bergeraknya. 10 menit kemudian, kakinya melemah. Namun Iris tetap berusaha terus bergerak perlahan. Di kejauhan terdengar suara siulan. Richard terus mengiringi langkahnya, membuat suasananya semakin mencekam, hingga akhirnya dia bersembunyi di bawah kaki bukit yang berada tepat di bawah posisi Richard berdiri. Richard terus memanggilnya dan mendekat. Iris tetap berusaha tenang walau semut mulai mengkerubungi wajahnya. Iris terus merangkak mendekati sungai. Kelumpuhan mulai menjalar ke berbagai organ tubuhnya. Saat Iris mengapung di air, bersamaan dengan pernapasan Iris mulai terganggu. Menyadari kondisinya semakin tak terkendali, Iris segera menepi. Kali ini Iris merasakan kesulitan bernapas, bergerak, dan berbicara bersamaan dengan timernya berakhir. Dengan sisa tenaga yang ada di tengah pelariannya, Iris ditemukan oleh seorang pria bernama Bill. Di sana Bill berusaha menolongnya. Menyaksikan kondisi Iris, Bill meminta Iris dapat menjawab pertanyaannya dengan mengedipkan mata 1 kali untuk jawaban ya dan kedip 2 kali jika jawabannya tidak. Jadi saat itu kondisi Iris alhamdulillah aman. Tubuhnya dia tidak ada yang terluka. Dia masih bisa mendengar, melihat, dan mengedipkan mata. Namun selain itu, seluruh tubuhnya lumpuh total dan tak dapat bersuara apalagi bicara. Kemudian Bill membawa Iris masuk ke dalam rumahnya untuk istirahat dan berencana akan menghubungi 911. Di dalam rumah Bill, sesaat sebelum dia telepon 911, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu. Sebelum membuka pintunya, Bill melihat Iris mengedipkan matanya berulang, seolah memperingatkan Bill. Setelah menyembunyikan tubuh Iris di lantai belakang sofa, Bill segera membuka pintunya. Saat itu Richard mengaku telah kehilangan istrinya. Bill tidak begitu saja percaya pada ucapan Richard. Dia meminta Richard tunggu di luar sebentar dengan alasan dia akan mengambil obat untuk luka di dahi Richard. Setelah menutup pintu, Bill terdiam sejenak lalu mengambil teleponnya untuk menghubungi 911. Namun tiba-tiba You mind? Call 911 and tell them I have an intruder in my home. di sana Richard mengarang cerita. Bill pun berusaha mendengarkan. Namun dalam diamnya, Bill menemukan kejanggalan dari pengakuan Richard yang ceritanya terus berubah-ubah. Kemudian Bill meminta Richard pergi dari rumahnya dan menyuruh Richard mencari istrinya di luar. Namun Richard tak bergeming. Dia malah meminta Bill menyerahkan teleponnya yang membuat kesabaran Bill habis. Kemudian dia menyerang Richard. Namun sayangnya saat Bill lengah, dia malah tewas di tangan Richard. Dan ternyata mendengar adanya suara keributan, 911 akhirnya berhasil melacak lokasi nomor telepon Bill dan petugas sedang meluncur ke lokasi. Segera Richard menyebar bahan bakar ke seluruh penjuru rumah Bill lalu membakarnya untuk menghilangkan jejak, kemudian membawa Iris pergi menggunakan kendaraan Bill. Di perjalanan, kendaraannya Bill kehabisan bahan bakar. Mau gak mau akhirnya Richard menepi ke rest area untuk isi bahan bakar. Dan kebetulan mesin pembayarannya rusak. Terpaksa Richard harus transaksi manual ke kasir. Saat Richard sedang mengantri di kasir, Iris melihat keadaan sekitar sangat strategis. Di belakangnya ada orang sedang isi angin, di depannya ada orang sedang berfoto. Lumayan rame sebetulnya, namun tangannya sama sekali tak bisa digerakkan. Dia kembali berusaha melepas sabuk pengamannya dan berhasil. Kemudian ada kendaraan datang, tampak seorang anak kecil turun dari sana. Bahkan anak itu menghampiri Iris. Iris berusaha menggeser tubuhnya. Saat si anak mendekat dan menatapnya, dia kembali mengingat Matteo. What are you doing? I just wanted to say hello.
Setelah mengisi bahan bakarnya, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Tak lama, ponsel Richard berdering. Telepon masuk dari anak gadisnya bernama Olivia. Namun sebelum menerima panggilan masuknya, dia mencubit Iris untuk memastikan ternyata Iris tak bisa bersuara. Olivia mengungkapkan bahwa dia besok pagi akan pergi menyusul ke kabin si ayah di hutan untuk mengisi liburan akhir pekannya. Mendengar rencana Olivia, Richard seketika terdiam, kemudian menolak karena dia sedang sibuk. Namun ketika Lizzie istrinya bicara, Richard tak bisa mengelak lagi. Akhirnya mereka tiba di tempat awal di mana mobil Richard berada. Di sana dia mempersiapkan mengambil tali pengikat, tisu basah, dan sebuah suntikan berisi obat. Kemudian ditutupi kemejanya. Lalu dia berencana akan menderek mobilnya dan tiba-tiba ada mobil polisi datang menghampiri mereka. Menyaksikan kondisi Iris dan luka di wajah Richard, polisi pun menginterogasinya. Di sana lagi-lagi Richard berdalih bahwa istrinya sedang mabuk dan terus berkilah sampai-sampai Richard menangis karena sedang berduka kehilangan anaknya. Di sana polisi meminta identitas. Ternyata SIM-nya Richard sudah kadaluarsa. Pokoknya si polisi malah semakin curiga atas gerak-gerik Richard. Apalagi saat si polisi berusaha berinteraksi dengan Iris yang seolah memberikan isyarat. Kemudian Pak Polisi mengangkat kemeja. Akhirnya dia melihat ada suntikan di dashboard dan tiba-tiba di perjalanan Iris kembali dapat bersuara. Dengan suara terbata-bata, dia memohon pada Richard untuk mengampuninya dan membiarkannya kembali pulang. Dia berjanji tidak akan buka suara pada siapapun dan melupakan semua yang terjadi. Namun Richard tak menghiraukan permintaan Iris. Akhirnya karena tindakan Iris itu membuat Richard naik pitam. Dia segera merubah rencana lalu seketika banting setir. Karena kondisi Iris mulai kembali normal dan persediaan suntikannya habis, ditambah besok akan ada anak istrinya datang ke kabin, Richard pun bergegas membawa Iris dengan menggusur tubuh Iris ke sebuah dermaga tepi danau. Sebelum mereka menaiki perahu, tampak Richard membawa pemberat. Dia berencana menenggelamkan Iris di tengah danau. Sesampainya di tengah danau, saat Richard sedang bersiap dan posisinya membelakangi Iris, di sana Iris melihat peralatan yang dibawa oleh Richard membuat Iris tiba-tiba bisa menangis hingga meneteskan air mata. Siapa yang gak stres coba? Dia menyaksikan detik-detik proses eksekusinya di depan mata. Menyadari Iris menangis terseduh, Richard menatapnya. Sebelum dieksekusi, Iris minta kesempatan pada Richard untuk melihat perahu milik Matteo yang ada di sakut celananya. Jangan senang dulu sayang. Ternyata sebelum Richard pergi menjauh dari perahu, dia berhasil melubangi perahunya. Gak tahu gimana caranya tiba-tiba air masuk menggenangi perahu dengan cepat membuat Iris perlahan tenggelam dan tiba-tiba perahu Matteo muncul di permukaan. Alhamdulillah Iris selamat. Dia berusaha menepi naik ke dermaga dan kondisinya perlahan kembali pulih. Saat sedang mengatur napasnya, di kejauhan samar terdengar suara Richard yang sedang sakaratul maut. Untuk memastikan, Iris menghampirinya dan di detik-detik terakhir kepergian Richard, Iris mengucapkan, "Thank you." Dan film pun selesai. Gimana sayang? Semoga kalian suka ya. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe dulu ya. Kalau udah jangan lupa di like video ini dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke? Terima kasih ya. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Sampai jumpa di film berikutnya. Aku pamit. Bye-bye.